Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat atas Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Tentu ini adalah pertanyaan yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini, karena menghafal Al-Quran membutuhkan niat. Menghafal Al-Quran membutuhkan implementasi dan praktek. Dan juga menghafal Al-Quran membutuhkan murajaah. Inilah tiga komponen penting, tiga hal penting dalam tahfidzul Quran dengan metode otak kanan, yaitu kita pasang niat, azam yang tinggi, azam yang kuat, al-azimah al-qawiyah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh karena Allah subhanahu wa ta'ala menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bukan untuk dunia, tapi menghafal Al-Quran adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita cari dalam menghafal Al-Quran adalah ridho Allah, maka akan timbul azimah yang qawiyah. Azimah qawiyah, al-azimatu al-qawiyah, strong desire. Bagaimana kita memiliki sebuah spirit, semangat dalam menghafal Al-Quran, buah daripada keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu implementasinya, yang kita sebut dengan yaqra, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu ini adalah bukti tanda kita mulai menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan bertahap, yaitu membacanya sekali, dua kali, tiga kali, sedikit demi sedikit, tanpa kita harus terburu-buru, tanpa kita harus tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Kita gunakan otak kanan kita dalam menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat terjemahnya. Kalau kita sudah paham apa yang kita hafal, maka di situ akan ada penggunaan otak kanan, yang dalam istilah psikologi disebut dengan long term memory, memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu didapatkan kalau kita meletakkan hafalan itu di bagian otak kanan. Sarananya, implementasinya, yaitu dengan kita mengetahui terjemahnya. Kita beri tanda apa yang kita hafal. Kita ingat awal-awal hurufnya. Ibarat kita masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak kita ketahui, kita memberi tanda. Misalkan di hutan, kita beri tanda di sini arah barat, arah utara, arah selatan, atau mungkin kita memakai bintang. Nah, tanda-tanda ini sama dengan menghafal Al-Quran. Kita harus mengetahui awal-awal ayat dari setiap ayat yang kita hafal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu menghafal dinikmati. Menghafal bukan dengan sebuah ketergesaan, dan menghafal itu dengan penuh kesyukuran pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah komponen otak kanan yang kedua, yaitu bagaimana kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang memiliki otak kanan yang cerdas, paham akan nikmat Allah. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan suatu beban. Timbul sebuah pertanyaan, menghafal Quran butuh kesabaran atau butuh kesyukuran? Saya jawab sekarang, menghafal Al-Quran lebih mengutamakan kesyukuran pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau memakai kesabaran, maka tentu kita merasa beban, merasa berat. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran,
dari ayat-ayat yang kita hafal, kita bersyukur atas apa yang telah kita hafal, itu menjadi nikmat. Karena bagi seorang muslim itu ada sabar dan syukur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Jadi orang beriman itu sangat takjub, luar biasa perkaranya, semuanya kebaikan. Kalau mendapatkan kebaikan bersyukur, dan mendapatkan musibah bersabar. Nah, Al-Quran itu bukan musibah, Al-Quran adalah nikmat. Maka kita harus bersyukur dengan Al-Quran ini. Kita bersyukur berapapun yang kita hafal, dan dengan syukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Allah mulai dengan wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ini adalah kunci utama dalam menghafal Al-Quran, yaitu khusyuk dan juga bersyukur. Jadi wasta'inu bis sabri was shalah. Kita bersyukur pada Allah, khusyuk ketika menghafal Al-Quran, dan kata kuncinya adalah kita meminta kepada Allah agar ditambah nikmat ini. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah proses membaca dengan otak kanan, yaitu kita tumbuhkan semangat, kita tumbuhkan rasa syukur, kita tumbuhkan kekhusyuan kita membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau prakteknya tentu kita membaca Al-Quran bin nazar, dengan mata terlebih dulu, karena mata ini akan mengirim memori melintas melalui traktus optikus namanya, bagian otak ini, dan akan tersimpan memori di situ. Tentu ini penting bagi kita untuk mengulang-ulang bacaan dengan dinikmati. Setiap pengulangan di situ ada pahala, setiap pengulangan di situ ada rahmat. Berapa lama kita memberikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini penting. Jadi ketika kita memberikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala 1 jam misalkan, tentu kita berikan oleh Allah untuk Allah 1 jam, tiap hari 1 jam. Nah, ketika 1 jam itu kita fokus untuk Allah, membaca Al-Quran, mengulang-ulang, dan berapapun yang kita hafal dalam 1 jam itu kita syukuri. Kita ulang-ulang terus, insya Allah pahala bukan kepada berapa banyak yang kita hafal, tapi pahala diberikan kepada 1 jam yang kita gunakan itu. Meskipun 1 jam itu hanya hafal dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau menghafal amma yatasaalun saja bagi yang pemula. Diulang terus amma yatasaalun, amma yatasaalun. Atau jikalau yang mulai dari juz 1 alif lam mim dzalikal kitab. Pengulangan-pengulangan itu pahalanya sama bagi orang yang membaca Al-Quran 1 jam walaupun sudah tamat 1 juz, dengan orang yang membaca 1 ayat tapi diulang-ulang terus. Ini pahalanya sama. Tetapi kalau kita ingin niat menghafal Al-Quran, tentu kita memakai yang kedua, yaitu bagaimana kita mengulang-ulang terus selama 1 jam. Waktunya terserah kita. Kita bisa memakai waktu malam, di sepertiga malam, atau di pertengahan malam, nisful lail, baik itu jam 1, jam 2, jam 3, atau sebelum subuh. Waktu kita cari. Atau mungkin di pagi hari menjelang duhur, atau mungkin sore hari menjelang asar, menjelang maghrib, atau mungkin yang ada waktu malam hari 1 jam di malam hari, atau mungkin dibagi 2, setengah jam pagi, setengah jam sore, atau mungkin dibagi 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah kembali kepada diri masing-masing kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir setelah kita memiliki azimah qawiyah, keinginan yang kuat, kemudian kita memiliki aplikasi atau implementasi dari niat kita, kita praktekkan, kita membaca 5 ayat minimal 5 kali per ayat untuk sekali menghafal. Kalau ayatnya pendek-pendek, kalau Al-Baqarah tentu 5 ayat, kalau An-Naba berarti 5 ayat, boleh 8 ayat sesuai kemampuan. Lalu yang terakhir kita murojaah. Ini adalah yang disebut dengan talqin, bagaimana kita membacakan ayat-ayat yang sudah kita hafal tanpa melihat mushaf. Bukan bin nazar tapi bil ghaib. Bagaimana kita mengulang bacaan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Kita menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, kemudian kita ulangi bacaan itu sehingga bacaan itu menjadi sebuah memori yang terekam di dalam otak kita, dan dari situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mutqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
al-itqan, yaitu bagaimana kita memiliki kuatan hafalan yang maksimal sehingga tidak cepat lupa, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa tahap dalam penggunaan otak kanan dalam tahfidzul Quran. Selamat mempraktekkan, jangan kendor, gunakan semua kemampuan yang kita miliki, gunakan semua waktu yang kita miliki untuk menghafal Al-Quran. Sebisa kita 1 jam, 2 jam, setengah jam, maka di situ insya Allah akan ada kemuliaan. Karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian pada malam yang sangat mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar, kepada seseorang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW, dan di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia, maka tancapkanlah kemuliaan ini dalam dada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menghafal, istiqomahlah, dan di situ ada sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.